ratusan personel BRIMOB tambahan yang dikirim ke Papua memiliki kemampuan khusus. Aparat gabungan dari TNI Polri telah mengevakuasi 15 pekerja bangunan Puskesmas Paro dan 25 warga yang ketakutan. Dengan intimidasi KKB pimpinan Egyanus Kogoya, BRIMOB dari Kaltim patroli naik turun gunung, mengedap di hutan, pastikan keamanan masyarakat. Para kesatria itu tiap hari berpatroli sekaligus mengendap di hutan-hutan. Semangat dalam menjalankan tugas negara terus membara. Mereka adalah personel BRIMOB Polda Kaltim, pasukan operasi Damai Kartens di Papua. Dalam operasi tersebut ada 104 personel BRIMOB Polda Kaltim yang dikirim. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya telah mengeluarkan imbauan agar umat muslim agar sementara waktu melaksanakan ibadah sholat di rumah masing-masing. Meskipun tujuan penyerangan adalah anggota TNI Polri, tapi imbauan itu lebih kepada untuk menjaga keamanan bersama. Ia menyatakan polisi menduga serangan itu didasari motif penyasar anggota TNI Polri. Memang kami belum menemukan indikasi mereka kelompok bersenjata ingin mengganggu umat muslim yang sedang menjalankan ibadah. Korps BRIMOB mengirimkan 142 personel untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di bumi Cendrawasih terwujud. Sebagaimana arahan Pak Kapolri, personel Korps BRIMOB Polri dikerahkan untuk melakukan BKO, bawa kendali operasi Polda Papua dalam rangka menangani situasi Kamtipnas. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan. Dedi menyampaikan ratusan personel BRIMOB tambahan yang dikirim ke Papua memiliki kemampuan khusus. Salah satunya, lanjut Dedi, mereka terbiasa menangani permasalahan konflik maupun penanganan bencana. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah, Kalteng ini menegaskan 142 personel tersebut sudah dibekali arahan terkait teror kelompok kriminal bersenjata. Terakhir adalah aksi KKB membakar pesawat susi air di distrik Paro, Nduga. Tentunya penebalan pasukan ini untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Papua. Seperti diketahui, aparat gabungan dari TNI Polri telah mengevakuasi 15 pekerja bangunan Puskesmas Paro dan 25 warga yang ketakutan. Dengan intimidasi KKB pimpinan Egyanus Kogoya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengungkapkan, evakuasi itu menggunakan helikopter. Evakuasi via udara dilakukan mengingat banyak ibu-ibu dan anak-anak yang tidak kuat melakukan perjalanan darat. TNI Polri membantu mengevakuasi warga yang sakit, wanita dan anak-anak yang meninggalkan distrik Paro. Banyak warga Paro yang tidak mampu melanjutkan perjalanan karena kelelahan, lapar, dan sakit, kata Ignatius Beni Prabowo. Sebelumnya, waktu yang lalu, di balik keteguhan BRIMOB Kaltim dalam operasi Damai Kartens Papua, mereka juga turut menjaga lingkungan dari Kaltim untuk Papua. BRIMOB dari Kaltim patroli naik turun gunung, mengedap di hutan, pastikan keamanan masyarakat. Para kesatria itu tiap hari berpatroli sekaligus mengendap di hutan-hutan, menjaga masyarakat distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua agar tetap aman dan nyaman, tidak diganggu oleh para kelompok kriminal bersenjata. Mereka selalu waspada setiap saat karena ancaman bisa datang kapan saja. Meski demikian, semangat dalam menjalankan tugas negara terus membara. Mereka adalah personel BRIMOB Polda Kaltim, pasukan operasi Damai Kartens di Papua. Dalam operasi tersebut ada 104 personel BRIMOB Polda Kaltim yang dikirim setelah 12 bulan menjalankan tugas di bumi Cendrawasih itu. Para personel kembali ke Kaltim pada Senin 2 Januari 2023 kemarin, disambut langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto. Jenderal Bintang 2 itu mengaku bangga serta mengapresiasi kerja keras BRIMOB Kaltim yang telah berhasil menjalankan misi tersebut. Ada banyak cerita yang tidak terlupakan bagi para personel 21 Januari 2023. Dan Kigas Damai Kartens Ibtu Dwi Prasetyo membagi cerita selama 1 tahun bertugas di daerah rawan bersama puluhan personel menempati pos Serambakon di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Sekitar pos tersebut ada 8 kampung. Jarak antar kampung lumayan jauh, hutan, gunung, itu kami masukin semua. Kita mengendap-endap di hutan, tungguin 2-3 hari. Setiap pergerakan yang kita lakukan berdasarkan informasi akurat yang diterima. Berjalannya waktu, Dwi mendapat informasi bahwa KKB menyerang pekerja bangunan Jalan Trans Papua di Kampung Magid, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang. Eksa baru untuk pembangunan jalan itu dibakar habis oleh mereka. Para KKB beruntung tidak ada korban jiwa. 10 karyawan selamat saat kejadian mereka melarikan diri ke hutan.
Besoknya kita datang mengevakuasi mereka ke kota Oksibil dan melakukan pengobatan karyawan yang mengalami luka-luka. Daerah Papua pada Minggu dan Senin telah mengirim 30 personel BRIMOB ke Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Penambahan pasukan itu dilakukan untuk membantu pemulihan situasi keamanan di daerah tersebut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan pengiriman personel BRIMOB itu untuk memperkuat pengamanan dan membantu penyelidikan kasus penyerangan 3 anggota TNI Polri di distrik itu. Personel BRIMOB sudah tiba di Puncak Jaya guna memberikan dukungan moral bagi anggota di Polsek Ilu, kata Beni di Kota Jayapura. Beni menyatakan pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya telah mengeluarkan imbauan agar umat muslim agar sementara waktu melaksanakan ibadah sholat di rumah masing-masing. Meskipun tujuan penyerangan adalah anggota TNI Polri, tapi imbauan itu lebih kepada untuk menjaga keamanan bersama. Ia menyatakan polisi menduga serangan itu didasari motif penyasar anggota TNI Polri. Memang kami belum menemukan indikasi mereka kelompok bersenjata ingin mengganggu umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah. Pada hari Sabtu terjadi baku tembak antar personel dengan orang tidak dikenal di distrik Ilu, Puncak Jaya. Seorang polisi dan seorang prajurit TNI meninggal dalam insiden tersebut. Baku tembak itu terjadi saat personel TNI Polri sedang mengamankan ibadah salat tarawih di Masjid Amalia Ilu. Sejumlah 3 orang terkena tembak, 1 dari TNI dan 2 orang dari Polri.